kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 19 di bulan Agustus tahun 2026. Kembali kita bisa berkumpul pada sholat subuh berjamaah untuk sama-sama mengikuti kajian fiqhus sunnah yang pada kesempatan ini subbahasan kita tentang tata cara sholat berjamaah. Pekan lalu saya sudah jelaskan, jika ada seorang makmum, maka dianjurkan sunnah hukumnya, ya, posisi makmum berada di sebelah kanan imam. Jadi jangan di belakang imam, gitu maksudnya. Lagi-lagi, jika ada seorang makmum saja, cuma seorang makmumnya, posisi dia bukan di belakang imam, tapi di samping kanan imam. Sebagaimana dalam hadis pernah terjadi kasus, ya, seorang berada di sebelah kiri imam, lalu ditarik oleh Rasulullah, dan lengannya ditempatkan di sebelah kanan beliau. Ya, balik sejajar atau ke belakang sedikitnya. Kalau saya cenderungnya ke belakang sedikit, tidak sejajar persis, ya. Itu, ya, untuk membedakan antara imam dan makmum. Sedangkan jika makmumnya dua orang atau lebih, nah, posisikan mereka berdua berada di belakang imam, ya. Jadi jika makmumnya dua orang atau lebih, posisikan mereka berada di belakang imam, dan posisikan pula imam di tengah-tengah. Kemarin saya sudah contohkan sama Pak Haji Suhemi, ya. Nah, jika dua orang, jika tiga orang, jika empat orang, pokoknya posisikan imam itu di tengah-tengah. Kemudian jika, ya, di belakang ada anak-anak laki-laki, ya, maksudnya saya, jika yang makmum ikut sholat itu ada anak laki-laki, posisikan anak laki-laki itu di belakang makmum bapak-bapak. Jadi makmum bapak-bapak dulu, ya, di belakang imam itu, kemudian di belakangnya anak-anak, itu posisikannya. Jadi bapak-bapak atau yang dewasa dulu di depan, lalu di belakangnya anak laki-laki. Bagaimana kalau di belakang ada perempuan? Ya, kalau ada perempuan yang jadi makmumnya, maka makmum perempuan diposisikan di belakang makmum bapak-bapak dan anak-anak. Jadi berarti sholat pertama bapak-bapak atau laki-laki dewasa, kemudian yang keduanya ada anak-anak 5 orang, 6 orang, 7 orang misalkan di belakang anak-anak. Kemudian diikuti oleh ibu-ibu
barisan yang keempat misalkan begitu kan. Itu susunan ya, formasi cara sholat berjamaah yang dicontohkan, yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Itu Pak. Timbul pertanyaannya, bagaimana kalau tidak sesuai dengan tuntunan tersebut? Sahkah sholatnya? Sah sholatnya, ya. Sholatnya sah, insya Allah berjamaahnya juga sah. Cuma tadi ya kurang sempurna gitu aja Pak. Ya, kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan berarti kurang sempurna. Artinya nilai, kalau diibaratkan nilai di hadapan Allah itu tidak mencapai nilai 10 gitulah ilustrasi, atau tidak mencapai nilai 100 di bawah itu coba ya. Jadi jamaah sekalian rahimahumullah, demikian. Lalu juga yang harus jadi bahan perhatian bagi makmum, ya, tempatkan di belakang imam itu Pak, orang yang sekiranya bisa mengganti imam sekiranya imam batal sholatnya, gitu Pak. Berarti harus ditempatkan orang yang cerdik, pandai, yang alim gitu Pak, yang lebih ngerti, lebih paham, lebih tahu, lebih menguasai jika imam ya terjadi batal dalam sholatnya, maka yang harus tampil yang di belakang imam maju ke depan untuk melanjutkan sholatnya, itu Pak. Karena itu jamaah sekalian harus dijadikan perhatian. Sop depan itu adalah sop yang mana di belakang imam itu orang-orang yang sekiranya bisa menggantikan posisi imam jika dia batal. Nah itu. Kemudian juga mesti diperhatikan bahwasanya sop yang paling awal gitu Pak, itu adalah sop yang dicintai oleh Rasulullah. Karena itu ulah sop padorong-dorong, seling suntung ke 405 itu Bapak. Bapak ulah gitu, kudu ulah itu kudu payun yang bercerita masalah sok awal ya. Bercerita masalah sok awal itu adalah sok yang paling bagus dibanding sok yang paling belakang atau sok yang belakang, dilihat dari segi nilai soft ya. Nah itu. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, yang ingin saya sampaikan dan belum saya sampaikan yaitu jika ada soft awal penuh Pak, saya kan di sini imam Pak, di belakang ini soft awal ini udah penuh Pak, soft awal ini udah penuh. Lantas di belakang kucuk-kucuk, ya bahasa Indonesia kucuk-kucuk tuh, ayo kucuk-kucuk. Tiba-tiba dari belakang ada makmum masbuk sendirian Pak, gitu. Sok awal sudah penuh Pak, tiba-tiba di belakang Pak ada orang datang terlambat mau ikut sholat gitu Pak. Mau ikut sholat berjamaah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Nasai, ya, hadis ini diterima dari Abu Bakrah, ya, bercerita anakku sesungguhnya anta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
intahat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada suatu saat ke dalam suatu masjid, Pak, ya, di mana wa huwa rakiun, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku, ya. Jadi seorang sahabat datang ke masjid mau sholat berjamaah dan jamaah, Pak, ya, pada saat itu bersama Rasul sedang ruku, Pak, gitu, Pak. Nah, maka sahabat yang ketinggalan tadi atau masuk tadi, Pak, farokana, lantas ia ruku qabla ayasila ila sofi, Pak, sebelum sampai, Pak, kepada sof, Pak, yang akan ia masuki pada sholat tersebut, Pak. Jadi anggap ada ilustrasinya, Pak, namanya di barisan katilu atau nabi kadua acan sopa hiji gitu, Pak, pas Allah lalu, Pak, gitu, ruku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, gitu. Nah, kemudian, Pak, setelah itu, ya, Rasulullah sahabat itu masuk ke sof yang akan ia masuki. Anggap aja sof ke-1-nya masih, sof ke-2-nya masih kosong, sebab sof ke-1-nya sudah penuh misalkan, gitu. Masuk aja, melangkah, maksudnya, Pak, melangkah, gitu. Selesai sholat, fadzakar dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kasus ini, Pak, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merespon atas kasus tersebut, zadakallahu hirsan wala takut, kata Rasul, mudah-mudahan Allah akan menambah kegiatan, tetapi janganlah diulangi, kata Rasul. Apa maknanya, Pak? Bahwasanya, Pak, jika seseorang ketinggalan sholat berjamaah bersama imam, Pak, tetapi ia masih bisa ruku dengan tumanina bersama imam, maka, Pak, ya, sholatnya, Pak, yang ia lakukan saat itu masuk satu rakaat. Ulang lagi, jika seseorang datang terlambat, masuk namanya, tapi masih bisa ruku bersama orang-orang yang ikut di situ sholat, artinya dengan imam, Pak. Imam misalkan sedang Allahu Akbar ruku, kemudian disusul oleh makmum masuk tadi, ya, mengucapkan takbir Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar tumanina ruku, maka itu dihitung satu rakaat, gitu, Pak, ya, ya, dihitung satu rakaat, ya. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka ia mendapat satu rakaat. Lantas bacaan Al-Fatihahnya bagaimana? Ya, ditanggung oleh imam, gitu, Pak, ditanggung oleh imam, gitu, ya. Itu pun jika memang dia mampu ruku dengan tumanina. Kalau tidak tumanina, itu tidak, ya. Sebab salah satu rukun sholat itu adalah ruku dan tumanina. Misalkan begitu, baru saja mau Allahu Akbar ruku, imam sudah sami Allah, itu tidak masuk kepada satu rakaat, tidak masuk pada satu rakaat. Nah, dipahami oleh ulama yang dimaksud dengan mudah-mudahan Allah akan menambah kegiatanmu, tetapi janganlah kau ulangi,
maksudnya kata ulama jangan ulangi lagi gitu keterlambatan sholatmu. Berarti usahakan sholat berjamaah, usahakan ya tidak terlambat gitu Pak Ustaz. Gitu. Jadi kata ulama maksudnya bahwasanya sebagaimana yang Rasul katakan wala ta'ud ya janganlah ulangi, maksudnya harus jadi bahan perhatian, usahakan jangan terlambat sholat kalau bisa ya, maksudnya ketika azan berkumandang jangan masih asik melakukan aktivitas gitu maksudnya Pak. Kalau sudah terdengar azan, siap-siap berkemas-kemas, wudhu, siapkan baju pakaian untuk sholat gitu maksudnya. Ya, jangan sampai lagi azan asik melakukan aktivitas Pak. Gitu. Kemudian sudah berkumandang qomat baru menuju masjid misalkan. Sesampainya di masjid imam sudah rukuk gitu. Dan itu menjadi kebiasaan, jangan dibiasakan demikian. Harus dibiasakannya adalah sholat berjamaah bersama imam tidak ketinggalan takbiratul ihram gitu Pak. Usahakan kecuali dalam kondisi tertentu ya, terkadang kadang-kadang karena berusaha itu lain soal ya, lain soal ya, itu kan bukan unsur kesengajaan, unsur kebiasaan dalam kondisi tertentu ya. Nah itu lain lagi itu masalah. Jadi kembali jamaah rahimahullah seperti itu. Nah kemudian ya, bila seseorang nah di sini, tetapi bila seseorang itu bersembahyang sendirian di belakang sof, artinya sof awal sudah penuh Pak ya. Sof awal penuh, sof yang keduanya belum penuh Pak. Lalu ia datang Pak, masuk ke sof kedua yang masih kosong, cuma ia sendirian Pak ya. Maka menurut jumhur ulama sholatnya itu sah, hanya dihukumi makruh Pak. Ulangi lagi ya. Jika sof awal, sof ke-1 atau sof kedua dan seterusnya sudah penuh, lalu datang seorang diri untuk sholat berjamaah di sof yang masih kosong, cuma dia sendiri gitu ya. Ya. Kata jumhur kebanyakan ulama sholat berjamaahnya sah, sholat dia lakukan juga sah, tetapi dihukumi makruh, artinya tidak baik. Oleh karena itu Pak ya, oleh karena itu usahakan ya di sof yang masih kosong itu ya ada yang nemani gitu Pak, supaya tidak masuk kepada makruh gitu Pak. Maka ada di kalangan masyarakat Pak ya, jika ia seorang diri sholatnya di sof yang ia lakukan di situ sholat, narik orang yang di depannya, artinya minta saya ditemani di belakang gitu Pak, gitu Pak, minta saya temani di belakang seorang ini, tarik gitu Pak. Tapi juga yang ditarik Pak ya, harus paham, harus ngerti gitu Pak, bahwa yang ditarik itu bukan ditarik karena kegel, tapi minta di belakang ditemani sholatnya. Atau yang di belakang Pak, yang asalnya seorang tadi jangan culas, yang di depan ditarik, yang di depan ditarik ke belakang, dia masuk ke depan. Jelas itu.
menjerumuskan Ya. ya, menjerumuskan. Jadi itu ya. Jadi jika sholat awal ini penuh, sholat yang kedua kosong, tiba-tiba ada seorang diri yang ikut sholat berjamaah, sholatnya sah, Pak ya, cuma dihukumi makruh oleh ulama, gitu ya. Nah, itu karena itu supaya tidak masuk kepada hukum makruh, maka harus mencari teman. Caranya Pak, kalau bisa ditunggu dulu, ada nggak kira-kira orang yang bisa menemani dia sholat? Kalau ada, tinggal dia ada orang yang mau datang, maka silakan langsung aja takbiratul ihram. Sebab nanti juga beberapa detik kemudian ya ada orang yang menemani. Tapi sekiranya itu yang mati segala misalkan udah ya, itu pun kalau yang di depannya paham, ngerti, ya tarik ke depan, ke belakang. Tetapi hal ini pun tidak sependapat di kalangan ulama. Ya, menarik orang yang ada di depan itu Pak, di kalangan para ulama tidak sependapat juga gitu Pak. Karena itulah disinilah kita pentingnya ngaji tolong ini seperti supaya paham gitu Pak. Kalau ada yang dari ketika sholat, berarti ada orang yang mau ditemani sholatnya gitu. Ya. Yang kedua, hikmahnya pengajian seperti ini Pak, ya, hikmahnya ketika ya, ada seorang diri di belakang jadi makmum Pak, dia sadar ini adalah saya sholat berjamaah hukumnya makruh, maka perhatikan adakah kira-kira menemani. Tapi ya biasanya Pak, biasanya suka ada Pak. Misalkan sholat awal atau ini penuh, sekeduanya Pak masih kosong, imam sudah takbiratul ihram, rakaat pertama biasanya sok ayat namanya, sok ayat dan umum nama itu sok Pak. Rakaat itu rakaat pertama Pak, sok pertama penuh Pak. Pas sholat berakhir dia beningan sok kedua oke. Ayah, kan gitu Pak, penuh juga, artinya mereka berdatangan, ya datangnya mereka tidak bersamaan dengan sholat awal atau tidak bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, gitu Pak. Maka dari itu berarti ya kalau menurut saya Pak, sabar aja dulu, sekiranya masih kelihatan ada orang yang mau menemani sholat berjamaah, nggak usah narik orang yang di depan, gitu Pak. Itu Pak pemahaman saya. Ya, pemahaman saya, jika diyakini ada orang yang menemani sholat tidak sendirian tadi di sholat kedua misalkan, maka nggak usah narik orang yang di depan, sebab ada orang yang mau menemani. Ya, dihukumi makruh Pak, sholat orang berjamaah Pak, yang mana dia adalah seorang diri Pak dalam sholat kedua dan seterusnya Pak. Jika sampai salam cuma sendiri, sholat itu gitu Pak, bisa dipahami Pak. Ya, sholat yang pertama penuh, sholat yang kedua tidak ada, hanya ia seorang diri, sampai salam cuma sendiri, itu hukumnya makruh bila sholat berjamaah. Tapi kalau sampai salam ada yang menemani, maka sholat berjamaahnya tidak masuk kepada hukum makruh. Karena itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat menarik orang yang ada di depan itu Pak. Karena itu Pak, sekiranya sampai salam masih ada orang yang menemani, maka hukum sholat berjamaahnya Pak tidak masuk kepada hukum makruh selagi masih ada yang menemani satu atau satu, dua dan seterusnya, artinya ada dua orang di belakang sholat yang penuh tadi, gitu Pak ya. Mudah-mudahan
bisa dipahami dan Insyaallah. Jadi memang terjadi khilaf ya, terjadi perselisihan masalah ini ya. Karena itu jamaah sekalian rahimahullah, kita harus harus mengerti ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwasanya jika di belakang makmum hanya seorang diri, makmumnya usahakan kalau bisa ya, kalau saran saya masuk ke depan Pak ya. Kalaupun tidak masuk Pak, dan diyakini bakal ada makmum yang datang Pak belakangan ya, tetap saja berada di sop yang kedua. Kalau diyakini memang ada kelihatan orang datang gitu Pak, nah, langsung ada takbiratul ihram, sebab tidak lama lagi dia akan ditemani oleh orang yang datang belakangan, nggak usah narik yang di depan gitu Pak. Itu kalau saran saya, sebab pada umumnya Pak, sholat berjamaah di masjid itu Pak, tidak langsung semua mereka sholat berjamaah berdatang pada takbiratul ihram. Ayat berdatang Pak ya, gitu ya, belakangan masuk, maksud saya ya, masuk ya. Ada yang ketika imam wal datang, ada yang ketika baca surat datang gitu Pak gitu. Ada yang rakaat kedua baru datang gitu Pak. Nah, fenomena kan begitu Pak di masjid-masjid itu. Maka dari itu ya, saya ya berpendapat tadi tidak, sekiranya di sop yang kosong itu masih berkemungkinan ada makmum yang datang, maka nggak usah narik yang di depan gitu Pak. Ustaz, Gitu ya. Ustaz, Apa Pak? kita pemirsa berjalan sholatnya kan di posisi tengah makmum, apa nariknya dia yang lagi berjalan sholat gitu ya, apa narik yang di depannya atau yang di pinggirnya gitu. Satu, kedua, apa kalau sedang berjalan sholat bagaimana gitu? Iya. Apakah mau tarik menarik itu ada yang di orang yang di depan atau yang di pinggir ya? Bagusnya yang ada di depan ya. Artinya kalau ia di sini yang makmum seorang diri, berarti yang ada di depannya ya, atau yang di samping yang depan juga sah-sah saja sebetulnya. Yang jelas menurut dia berkemungkinan ngerti untuk paham maksud saya menarik itu untuk menemani, gitu aja Pak. Itu patokannya itu. Walaupun tidak mesti yang persis di depan dia, panglima Pak ya, di depan, di samping, kiri, kanan orang yang ada di depannya kemudian ditarik ke belakang tarik ya. Kalaupun tidak ya ini saja, kira-kira ada nggak orang yang menemani sampai dia salam sholat di belakang. Kalau yakin Pak nggak usah narik, tapi kalau tidak yakin posisikan, kalau dia tidak masuk ke depan ya ke depan, tarik ke belakang, bisa dipahami Pak. Jadi saran saya tadi Pak, kalau mungkin ada orang yang bisa datang ikut menemaninya, nggak usah narik orang yang di depan, ataupun dia tidak masuk ke depan, baik, tetap saja berada di belakang. Tapi sekiranya kalau tidak mungkin, maka cari alternatif. Alternatifnya dua, mungkin dia masuk nyerempet ke payung ke sok awal, ataupun yang sok depan ditarik ke belakang. Yang mana yang harus ditarik silakan, itu mah bebas, nggak ada aturan. Cuma juga dari catatan melihat fenomena biasa Pak, kembali kepada kebiasaan ya, sok berjamaah itu Pak terepet-repet teuing gitu Pak, sok renggang. Maksud repet dari kecil Pak, ini orang kecil terberhenti. Maka jika ada seorang sendiri sholat berjamaah di belakang,
di sop kedua, ketiga, dan seterusnya, saran saya pun tinggal masuk aja ke depan, nyelopet serba bisa masuk gitu Pak. Jadi tekniknya banyak, ya banyak, ya. Ulangi lagi kalau bisa disimpulkan tekniknya, ya. Saya ulangi dari awal. Jika sop awal penuh, datang seseorang di belakang mau sholat berjamaah, mau masuk ke sop yang kedua, tapi ia cuma seorang diri, maka tekniknya bisa Pak, dia masuk ke depan, nyelpet Pak, memenuhi sop awal. Kalau mungkin ada masih ada renggang, kalau mungkin masih ada renggang, oh itu masuk ke renggang. Sentuhan siku dengan siku ini, pundak dengan pundak bisa masuk, nanti mereka yang sholat depan itu bisa menyesuaikan, geser sedikit bisa. Teknik yang pertama. Yang kedua, ya perhatikan, ya mungkinkah dalam hati yakin bahwa kelihatan atau tidak kelihatan bahwa masih ada orang yang ikut sholat berjamaah di masjid itu untuk menemani dia. Kalau mungkin yakin, nggak usah ke depan, nggak usah narik. Tapi kalau sekiranya Pak, ya karena misalkan ia masuk di rakaat terakhir lah itu Pak, misalkan, ya untuk menghindari hukum makruh itu Pak, misalkan, ya. Nah, maka jamaah sekalian rahimahullah, dimungkinkan kita menarik orang yang ada di depannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan saya pada kenapa sendiri aja, sama tidak menarik orang yang di depan, masuk pun tidak, ya itu kembali hukum sholat berjamaahnya banyak hukumnya makruh, ya tidak sampai kepada hukum haram, apalagi batal sholatnya, maka sah saja. Ulangi ya, paham ya? Jadi sholat berjamaahnya sah Pak, ya, sholatnya sah, berjamaahnya juga sah Pak, ya, artinya tidak batal, cuma status hukumnya di bawah, jadi hukum makruh. Itu aja Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi cuma hukumnya saja, dan hukumnya makruh itu kurang baik, gitu aja Pak, ya, kurang bagus lah. Kalau bisa ditinggalkan hukum makruh itu, kalau bisa gitu Pak. Maka kembali kepada sholat ini pun kalau bisa dia yang masuk ke depan, ataupun yang depan ditarik ke belakang kalau mungkin, atau dia menunggu dengan harapan penuh keyakinan ada orang yang menemani, gitu aja kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya itu. Jadi sah-sah saja kalau dia, ya sah-sah saja, yang dimaksud adalah sah sholatnya jika dia berjamaah di barisan kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi seorang diri, gitu maksudnya Pak. Ya, sah sholatnya, cuman di kalangan imam atau ahli ulama, jadi hukumi makruh, gitu sholatnya. Ya, itu. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, ya. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat berdasarkan hadis yang cukup, ya, banyak, ada 4, ya. Nah, di sisi lain itu Pak, ada hadis begini bunyinya. Hadis saya berikan rawahul khamsah, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, bahwasanya Rasulullah SAW melihat, ya, melihat gitu. Warajulan kepada seseorang yusalli, di mana seorang tadi sholat khalfas shaffi wahdahu, ya, di belakang shaf seorang diri Pak. Jadi ceritanya bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sholat Pak di belakang shaf Pak, gitu. Di belakang shaf satu pertama misalkan Pak,
belakang sop kedua yang sudah penuh misalkan Pak, ya, iya hanya seorang diri Pak. Nah, fa'amaro, lalu beliau Rasulullah memerintah kepada si rajul tadi, kepada seorang yang sholat seorang diri Pak, di belakang sop yang sudah penuh tadi, ayu aida sholat apa, untuk mengulangi sholatnya Pak, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah melihat ada seorang sholat berjamaah di belakang sop penuh Pak, cuman seorang diri, ya, gitu. Fa'amarahu ayyu'ida sholata, maka beliau gitu ya memerintahkan, atau maka si orang yang sholat berjamaah seorang tadi diperintah oleh Rasul untuk mengulangi Pak, gitu, sholatnya kembali. Luar biasa banyak. Apa maknanya Pak? Ya, biasanya harus mendapatkan perhatian tentang sholat berjamaah ini Pak. Harus rapi, harus sama-sama dalam sop itu ya. Ada 2, 3 dan seterusnya orang yang ikut sholat berjamaah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis lain Pak, pokoknya ini hadis lain. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin sofa khalfa sofi wahda faqala yu'idu sholat. Rasulullah SAW ditanya perihal seorang yang bersembahyang atau yang sholat di belakang sof, ya, yang sudah penuh tentunya seorang diri Pak, ya, maka sabda beliau, ia harus mengulangi sholatnya. Coba ya. Jadi Pak, jika ada ini maksudnya bahwa pentingnya bahwa harus mendapatkan perhatian ketika sholat berjamaah, ada sop yang kosong Pak, ya, ada sop yang kosong Pak, jangan, atau bukan jangan, diusahakan gitu ya, di sop yang kosong itu jangan hanya seorang diri begitu Pak, harus ada lebih dari seorang dua gitu Pak, maksudnya. Sehingga Rasulullah kembali mengulang sholat. Hadis lain Pak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi fa waqafa hatta sarafa rajul faqala lahu, istabil sholataka fala sholata limun faridin khalfa as-saffi, gitu Pak. Nah, Rasulullah Pak melihat seorang sholat di belakang sof yang sudah penuh Pak, ia sholatnya seorang diri, beliau Pak diam saja sampai orang itu selesai sholat. Nah, setelah itu barulah beliau Rasulullah bersabda, kembalilah sholat, kembalilah sembahyang Pak, sebab tidak sah sholat seseorang diri itu di belakang sholat. Dan itu Pak, nah biasanya tuh sahnya Pak, nah Pak, dipahami oleh ulama Pak, ya, sebab ada hadis tadi di awal Pak, Rasul tidak menyuruh sahabat untuk mengulang sholat. Jadi ada hadis yang menurut kita ini ya bertolak belakang. Ada yang kasusnya Rasul tidak menyuruh mengulang sholat kepada orang yang sholat sendiri Pak. Ada juga hadisnya di sini harus diulang. Maka dipahami oleh ulama tidak sempurna itu Pak, tidak sempurna.
lain Pak tentang sholat berjamaah juga Pak. La sholata liman lijaril masjid illa fil masjid. Ya, la sholata, tidak ada sholat Pak, tidak termasuk ia sholat Pak, gitu. Liman, bagi orang yang tinggal di jaril masjid Pak, yang rumahnya dekat dengan masjid atau tetangga masjid, tidak ada sholat Pak, tidak termasuk sholat. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid Pak, ia sholat di rumah, illa fil masjid, kecuali kalau dia sholat di masjid, itu Pak. Nah, dipahami oleh ulama ya, maksud hadis ini tidak sempurna orang yang rumahnya dekat dengan masjid Pak, sholatnya di imah wae gitu Pak, kecuali lamu di masjid sholatnya Pak, sholat sempurna. Jadi manalah sholat tadi bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak sempurna gitu Pak, bisa dipahami ya. Ini pun sama Pak ya. Ini maknanya bahwa harus jadi bahan perhatian bagi makmum yang ikut sholat berjamaah itu Pak, gitu ya. Maka Pak ya, bisa saja kalau dipahami oleh seseorang secara tekstual dan memang hadisnya ada ya, ketika sholat sendiri di belakang sop yang masih penuh Pak, gitu ya, diulangi lagi sholat. Bisa saja ada orang yang memahami secara tekstual hadis tadi gitu Pak. Tapi intinya jamaah sekalian rahimahullah ya, intinya adalah bahwa saya harus memperhatikan soft dalam sholat Pak, harus memperhatikan soft dalam sholat ya, harus penuhi dulu soft yang paling depan, diluruskan Pak, dan itu masuk kepada kesempurnaan sholat, bukan masuk kepada batal atau tidaknya sholat berjamaah, tapi kesempurnaan untuk mencapai nilai 100 lah gitu Pak. Maka harus diluruskan, harus dirapatkan, harus dirapikan, termasuk mereka yang ikut sholat berjamaah, usahakan jangan seorang diri dalam satu barisan gitu Pak, harus lebih dari seorang duaan gitu. Itu masuk kepada kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Dan itu imam setiap kali mau melakukan sholat suka mengingatkan Pak, senantiasa mengingatkan, dan memang harus selalu diingatkan, sebab terkadang makmum oke baong gitu Pak. Baong yang dimaksud bukan baong nakal ya, sok ngeyel gitu Pak, ngespuh sok awal masih kosong ayahnya ke sok kedua gitu Pak, gitu maksud saya. Baong kayak gitu Pak, ngeyel padahal sudah diingetin sok ke-1 masih kosong, isi dulu tapi tetap ya ayam dari sok kedua gitu Pak, yang sorangan gitu Pak, itu kan nggak paham, nggak ngerti jemaah. Makanya bismillah ya, tolakul ilmikan itu perhatikan tata cara sholat berjamaah. Sholat awal penuhi dulu, rapikan, luruskan. Jika masih ada sela-sela yang masih kosong, masuk saja ke situ. Apalagi sholat yang pertama adalah sholat yang paling disukai oleh Rasulullah, oleh Allah, ya bisa Allah Pak. Kita harus panggil Pak Bila gitu Pak, masuk ke sholat kahiji gitu, masuk ke sholat kahiji.
Jadi itu ya jamaah sekalian rahimakumullah, kaitannya dengan tata cara sholat berjamaah. Memang banyak hadis dan terkadang bingung bagi kita, kontradiktif hadis. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah ya, di dalam agama Islam kita kemana ikutnya, ke pemahaman siapa, pendapat siapa, ikut aja mayoritas ulama. Dalam hal ini jumhur ulama. Yang dimaksud jumhur ulama itu siapa? Pendapat Imam Syafi'i bagaimana, Maliki bagaimana, Hanafi bagaimana, Hambali bagaimana. Ikut saja kepada kebanyakan pendapat mereka yang saya sebutkan tadi. Itulah sebenarnya pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Menurut Maliki kumaha, Syafi'i kumaha, Hambali kumaha, Hanafi kumaha. Nah, jika di antara 4 imam madhab ini mayoritas ke A, maka itu A itu maksudnya. Sebab beliau inilah adalah orang yang punya kapasitas untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan pemahaman dari sebuah teks, baik teks Al-Quran ataupun hadis. Ya, itu mudah-mudahan dalam forum ya, majlis, maksudnya taklim, majlis ilmu seperti ini yang menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga insya Allah akan menambah pahala. Mudah-mudahan duduknya kita tetap tercatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan tata cara sholat berjamaah. Pak Ustadz, izin bisa bertanya? Sop depan itu yang terhalang hijab itu maksudnya, kan ini belum penuh ke depan, itu peperbaiknya melengkapi yang di depan, yang di luar dulu apa ke belakang sini di dalam lingkungan ini gitu? Iya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud sop di Masjid Al-Quwan ini adalah hanya di bagian utama masjid ini atau termasuk yang di depan, di luar sana ya, gitu? Bagian luar dari pagar apapun ini masuk kepada sop awal, sebab itu diperuntukkan untuk sholat, kecuali kalau tidak diperuntukkan untuk sholat. Jadi karpet yang besar, karpet ini adalah untuk sholat. Jadi penuhi dulu yang bagian luar dan bagian sana, atau sop awal ini Belum perlu. paling depan sudah penuh, baru di belakang. Ya, jadi pertanyaannya yang bagian luar itu pun masuk sop awal, harus dipenuhi, bukan yang ada. Maksudnya begini, jangan sampai buat barisan yang kedua sementara di luar sana masih kosong, itu maksudnya. Iya. Jadi harus diisi dulu yang sana, ya, baru sop kedua membuat barisan, ya. Jadi isi dulu sop yang paling depan, ya, semuanya dari sana sampai sini, bagian luar sana, ya, gitu. Sebab itu pun sop awal, ya, sop awal. Demikian yang sekali rahimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. La ilaha
ولجميع المسلمين
الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الجنة والهدى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian jamaah sekalian, terima kasih bersama. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan dan bersama-sama untuk dengan bahasakan dalam beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.